Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini sudah mendekati Ramadan. Kita dianjurkan oleh Rasulullah sejak mulai Rajab itu berdoa untuk menyambut bulan Ramadan dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nah, sekarang ini sudah mendekati Ramadan, ya. Jadi apa yang harus kita hadapi dengan Ramadan, yaitu kegembiraan. Ya, kita harus gembira. Jadi mulai besok kita sudah mulai menyambut kedatangan Ramadan. Apakah Ramadan nanti akan tiba pada hari Sabtu atau pada hari Ahad, itu nanti kita tunggu pengumuman dari pemerintah, ya. Karena kita ini mengikuti perhitungan hisab dan ru'yat. Kalau secara hisab mungkin bisa masuk hari Sabtu, tapi ru'yat belum tentu, karena besok nanti akan dilihat dulu mulai dari Sabang sampai Merauke agar petugas untuk bisa melihat hilal, ya. Jadi kalau terlihat hilal besok, maka Sabtu puasa kita. Kalau belum terlihat, maka bulan Sya'ban dilengkapi menjadi 30 hari, maka kita akan mulai berpuasa pada hari Ahad, ya. Ini dua-duanya harus melengkapi. Bahkan kalau dalam hukum Islam itu, kalau pemerintah mengumumkan awal puasa atau Idul Fitri tidak dengan pertimbangan ru'yat, maka boleh tidak ditaati. Kebalikannya juga, kalau ada orang bisa melihat ru'yat tapi tidak dengan pertimbangan hisab, maka ditolak juga. Ini menurut pendapat Imam Ibadi. Sekalian, bagaimana kita menyambut Ramadan dengan gembira itu? Menyambut Ramadan dengan gembira itu bukan dengan tertawa terbahak-bahak, bukan dengan bergadang semalam suntuk dan sebagainya, tidak seperti itu, ya. Jadi kita harus mempersiapkan lahir dan batin dengan kegembiraan. Kegembiraan batin apa? Kegembiraan batin itu kita menyambut dengan senang hati puasa pada bulan Ramadan itu. Yang kedua, kita ini pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita yakin bahwa Allah menerima amal ibadah kita dan membalas apa yang kita keluarkan untuk bulan Ramadan. Itulah batinnya. Lahiriahnya apa? Lahiriahnya ya kita harus setidak-tidaknya, kalau menurut beberapa kitab itu, kita ini disunatkan pada bulan Ramadan itu mengenakan baju baru, ya. Jadi bukan Idul Fitri, bukan Lebaran saja yang kita harus pakai baju baru, tapi pada saat Ramadan kita disunatkan mengenakan baju baru, ya. Mengenakan baju baru dan kemudian menghias rumah. Rumah itu dihias dengan baik sebaik-baiknya. Dan kemudian apa? Kemudian diambil tabungan, dimewahkan makanan buka dan sahur untuk keluarga kita, ya. Itu nanti kita yakin nanti akan dibalas akan dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda. Jadi jangan, harus dibedakan menu di luar puasa dan di saat puasa. Pada saat puasa menu kita harus kita mewahkan, ya. Walaupun harga daging nanti meroket menjadi 150.000 tidak apa-apa. Kita beli 1 on, kita makan sedikit-dikit dan sebagainya. Pokoknya kita harus mewahkan keluarga kita, makanan-makanan dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dan bulan Ramadan ini, ya, ini nanti itu kita perbanyak ibadah kita sebagaimana biasa, ya. Terutama apa? Terutama melakukan banyak ibadah sholat dan membaca Al-Quran. Banyak kadang-kadang ulama-ulama kita ini meninggalkan berbagai hal, ya. Jadi ibadah-ibadah yang lain ditinggalkan hanya untuk dengan sholat dan untuk membaca Al-Quran saja. Yang lain ditinggalkan, ya. Bahkan kadang-kadang juga pelajaran sekolah, pelajaran pengajian juga diliburkan karena mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah melalui apa? Melalui ibadah-ibadah pada bulan puasa. Karena itu mari kita perkaya ibadah kita nanti pada bulan Ramadan yang akan kita mulai pada hari Sabtu atau hari Ahad, ya. Dan jangan lupa nanti ada Lailatul Qadar juga, ya, Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mustajab ya, yang kita tunggu-tunggu, kejar. Karena malam terindah itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua adalah malam nisfu Sa'ban. Yang ketiga adalah malam Idul Fitri dan Idul Adha. Yang keempat adalah malam Jumat ya. Jadi kalau menurut imam-imam yang lain, kalau nanti malam ganjil itu jatuh pada malam Jumat, itu pasti Lailatul Qadar. Ada pendapat seperti itu. Nah, nanti kita hitung aja Lailatul Qadar itu ya. Pada Lailatul Qadar itu semua orang akan diampuni, bagi mereka yang berpuasa akan diampuni dosanya, akan diampuni dosanya Allah SWT. Kecuali beberapa orang dalam sebuah hadis, orang yang tidak diampuni dosanya itu pertama apa? Pertama adalah peminum minuman keras, itu tidak diampuni dosanya. Yang kedua orang yang berani kepada orang tuanya, yang memiliki dosa kepada orang tuanya itu tidak diampuni oleh orang tuanya. Yang ketiga adalah orang junub yang tidak halal. Junub yang halal ayah dengan istrinya, tapi yang junub tidak halal itu tidak dimasuki oleh malaikat sehingga dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tingkatkan Ramadan yang akan datang dan kita anggap ini Ramadan yang terakhir ya. Jangan dianggap, anggap aja ini Ramadan terakhir, saya akan hidup ini pada Ramadan terakhir, sehingga kita tingkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang usia kita ini tidak ada yang tahu. Siapa tahu ini Ramadan terakhir ya. Ramadan terakhir dan semua ibadah-ibadah kita tingkatkan dan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa Allah akan menerima amal ibadah kita. Ana inda dzanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku ini tergantung pada kepercayaan kalian. Kalau kalian percaya bahwa aku akan menerima ibadah kalian, maka akan menerima ibadah kalian. Kita harus yakin Allah akan menerima ibadah kita dan akan mengganti hal-hal infak-infak apa yang kita keluarkan dan sebagainya, baik sedekah dan lain sebagainya kepada keluarga kita. Dan perlu diingat bahwa sedekah kepada keluarga itu lebih baik daripada sedekah kepada orang lain. Karena itu kita beri makan keluarga kita dengan sebaik-baiknya dan juga kalau ada lebih kita bagikan kepada orang lain. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada